Itu sifat-sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah. Oke, sebelum itu Ibu kita tolong dipimpin berdoa dulu oleh Mas Iha. Boleh dipimpin berdoa? Doa mulai. lemah, Allah itu gak mungkin
lemah, Allah nggak mungkin bodoh, dan Allah tidak membutuhkan makhluk lainnya. Yang terakhir ada sifat jaiz. Coba Mas Alfian dibaca. Sifat jaiz adalah Sifat jaiz adalah sifat yang mungkin ada atau tidak ada pada Allah sesuai kehendaknya. Sifat ini berkaitan dengan kebebasan Allah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, misalnya menciptakan atau tidak menciptakan alam semesta. ya itu tadi. Sifat jaiz adalah sifat yang bisa aja ada, bisa jadi tidak ada pada Allah. Jadi ini bebas. Allah ini mau melakukan apapun, mau berbuat apapun, mau menciptakan alam semesta yang sebagaimanapun. Seperti itu ya. Jadi sudah paham ya pengertian dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Oke, selanjutnya nih kita ke sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Sifat wajib Allah itu ada berapa? 27. Oh, 27. Benar gak ya? Coba untuk mengetahui benar apa enggak ya jawabannya Nasi Muhib 27. Coba kita baca sama-sama ya. Ada apa aja sifat wajib Allah? Ini apa? Dibaca bareng-bareng. Ada. Tidak terdahulu. Berbeda dengan qiyamu binafsihi. Berdiri sendiri. Terus. Wahdaniyah. Untuk pembahasan tentang perbedaan tempat ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Untuk sekarang kita cukup mengetahui dan menghafal dulu sifat-sifat bagi Allah itu ada apa aja gitu. Nah, berkaitan dengan sifat bagi Allah ini, coba kalau misalnya kalian memperhatikan di rumah ada listrik kan ya? Ada listrik kan? Nah, kalau misal semua listrik mati, alat elektroniknya pada itu mati nggak? Kayak lampu gitu. Berhenti berfungsi kan? Iya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kan dunia ini tuh bergantung pada sesuatu ya. Sesuatunya itu selain Allah. Apakah dunia ini tuh bakal berjalan sempurna? Kalau memang nggak ada Allah nih, apakah dunia ini akan berjalan sempurna? Tidak kan? Nah, jadi Allah itu kalau kita merujuk pada Allah qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi Allah itu nggak butuh apapun, Allah itu nggak bergantung pada siapapun. Berbeda sama kita, kita hidup di alam ini, kita hidup di dunia ini, kita butuh sesuatu, kita butuh listrik, kita kan bergantung nih pada listrik. Alat-alat elektronik bergantung pada listrik-listriknya juga. Nah, kalau Allah itu qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, Allah tidak bergantung pada apapun. Seperti itu, oke? Ya, kita next ya. Selanjutnya adalah sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat mustahil ini adalah kebalikannya dari sifat wajib yang tadi. Maksudnya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Masuk. 12, 17, 18. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sifat mustahil Allah ini kan kebalikannya ya. Berarti juga ada 20 jumlahnya. Coba kita baca sama-sama, ada apa aja sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ada tiada. 2.
Memerlukan yang lain yang keenam. Lanjut. 9, Ayo, 7, 8. 8, 9, Ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang keempatnya kalimat 16, 17, 18, ya betul, dan yang sulit 19, dan yang mudah 20, dan yang itu jadi sama ya, jumlahnya ada 20 karena itu kebalikan dari sifat rajinnya. Ada tiada, khusus, ada yang mendahului. Jadi nggak mungkin kalau Allah itu nggak ada. Kalau Allah itu nggak ada, siapa yang menciptakan dunia ini kan? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Terus misal kalau misalnya kita merujuk pada mungkin nggak ya Allah itu attitude atau lemah, nggak mungkin kan? Karena misalnya ya bayangkan seorang kapten kapal, mungkin naik kapal ya, terus tiba-tiba dia tuh kehilangan kendalinya karena ada badai yang bisa ditemukan. Nah, kapten manusia ini bisa mati aja kan kalau kita menghadapi badai itu, pasti mati kan? Lemah, karena kalau nggak bisa menghadapi badai yang begitu besar. Tetapi kalau Allah itu nggak mungkin lemah, Allah pasti bisa menghadapi semuanya. Allah tuh pasti kuat. Jadi berbeda dengan kita, karena Allah tuh punya kekuatannya itu udah kuat banget. Nah, langsung aja kita lanjut yang terakhir, yaitu adalah sifat jaiz ya teman-teman. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dibaca daerah yang sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berwajib dan juga mustahil Allah ada banyak, maka sifat jaiz pada Allah hanya satu, yakni fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Nah, ini dia. Jadi ada satu sifat jaiz Allah, jadi Allah bebas mau ngapain aja. Allah bisa melakukan sesuatu hal, Allah bisa menciptakan sesuatu hal, ataupun Allah tidak melakukan sesuatu hal. Misalnya ya, kenapa coba kalian pernah nggak mikir kenapa ada pohon, kita ada 2 pohon mangga nih, satunya di daerah yang gersang, nggak pernah disirami dan sebagainya, dia bisa nggak tumbuh? Bisa bang kaktus. Nah, kan yang ditanya mangga. Oh ya, mangga. Pohon mangga ya, teman-teman. Pohon mangga ya, misal pohon mangga di satu daerah nih, bisa nggak dia mungkin aja berbuah, mungkin saja tidak kan? Nah itu tuh mengikuti ketentuan dari Allah. Jadi ya suka-sukanya Allah. Siapa tahu suatu saat, misalnya di daerah tersebut tadinya ini gersang, terus ternyata di kemudian hari Allah menghendaki nih, pengen deh biar pohon mangga yang di daerah gersang tadi itu bisa berbuah. Jadinya Allah turunkan hujan gitu. Jadi Allah tuh bebas mau melakukan sesuatu hal, bisa juga tidak melakukan apapun gitu. Oke, itu ya tadi sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Nah, terus ini ada keutamaan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu kan kita di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Nah, untuk beriman kepada Allah, salah satu caranya adalah kita mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz. Seperti itu.
ilmu yang paling mulia dan utama. Terus kali jadi mengenal sifat-sifat Allah itu adalah ilmu yang paling mulia dan utama bagi kita agar kita bisa terus beriman kepada Allah. Seperti itu. Yang kedua, apa masalah dia? Juga dibaca. Semakin mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tentunya setelah kita mengenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat dirinya Allah, kita semakin cinta dan kita semakin menghamba kepada Allah. Yang ketiga, apa nasihat? Iman semakin bertambah. Ya, tentunya iman kita akan semakin bertambah karena kita sudah mengenal sifat Allah. Yang keempat apa? Melakukan iman kepada hari akhir. Ini kalau kita orang, supaya kita kurang fokus nih. Nanti kalau misalnya kita kurang fokus lagi, ibu ada tepuk fokus ya. Ibu kasih tahu dulu ya. Nanti kalau kurang fokus, tiba-tiba kita nggak fokus, ibu bilang tepuk fokus, dulu lah, gitu ya. Yang keenam, menguatkan iman sama ya, imannya bersama dan semakin kuat. Yang ketujuh, mengetahui hukum dan ketentuan dengan baik. Dengan kita kenal sifat-sifat Allah, kita jadi lebih paham juga hukum-hukum syariat dan ketentuannya dengan baik. Lalu ada motivasi untuk kuat, sabar, dan semangat dalam ibadah. Terus kita bisa jauh dari maksiat, dari kemalasan, dan yang terakhir kita disiplin bersikap dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ini sebenarnya ada tontonan, tapi mengingat waktunya kurang cukup ya anak-anak. Nanti kita nontonnya di pertemuan berikutnya aja. Sekarang kita ada quiz nih. Ini tadinya kita bisa menonton. Nur. Nah, kita quiz aja ya. Ini dia quiznya. Sifat bagi Tuhan. Sifat mustahil. Bentar ya. Kita akan kuis. Jadi kalian biar nggak ngantuk nih, kita harus bergerak ya. Ibu minta kalian semua berdiri boleh? Boleh. Ya. Bergerak. Nih. Jadi ibu punya ini dia. Ini kartu ajaib ya teman-teman. Nah ini ada di sini ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Nanti kalian kalau kalian ada berempat berarti masing-masing ambil 5 bebas ya, asal ya, nggak usah ambil wajib terus, nggak usah ambil mustahil. Oh ini kalian ngambilnya nggak boleh lihat dulu. Yuk maju ke depan, ambil kartunya masing-masing ambil 5. Ya maju. Ambil 5. Ayo. Ambil 5 ya, masing-masing. Pas 10 bagi 4 berapa ya? 10. Oh iya, 10 deh. Oke lagi yang cuma, karena kita ada cuma berempat ya yang masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekolah internasional ya? Muridnya cuma 4. Yes, betul. ICT Bank Excel. 1, 2. 10 ya. Ini nanti berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kalian sudah ngambil ya? Kalian waktunya dilihat. Lihat dulu. Jadi sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Nah, kan di bagiannya ada double tick tuh ya. Nah,
Jalan. Bareng ya. Satu. Yuk, maju. 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 Yang mana sifat wajib, mana sifat mustahil? Bisa ada lagi. Ayo, harus benar ya. Mana yang sifat wajib, mana sifat mustahil? Yang rapi. Kamu buta ya. Waduh, banget orang. Kelana itu Ayo, udah berapa nih? Udah lengkap? Yang sudah boleh pulang. Ada dong, kan kita belum berdoa. Selanjutnya, Udah semua. Coba kita cek bersama-sama ya. Sudah lengkap? Sudah semuanya? Sudah? Coba kita cek. Benar nggak? Benar tidak? Mana itu dia? Mana dia? Kita lihat dari sifat wajib dulu. Kita sambil mendengarkan juga ya. Ya, semua. Ya. Jadi kalian harus hafal ya. Jadi nanti naik teman-teman harus urut ya, menghafal harus urut gitu. Sudah hafal berarti mana yang sifat wajib, mana sifat mustahil, sifat mustahilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 20 lengkap semuanya. Oke, kita
pembelajaran hari ini. Sebelum Iqbal ini mungkin ada yang mau bertanya? Cukup dulu lah, ya. Yang mungkin udah kapan kali ya? Oke, Puasa. Yang bener ini juga. Ayo, boleh sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dipimpin berdoa kafaratul majlis oleh Mas Muhim. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tinggal dulu.